tanggal 3 Desember diperingati sebagai Hari Disabilitas Internasional. Tujuannya agar publik menaruh perhatian pada hak teman-teman difabel, termasuk pemenuhan fasilitas publik. Lantas, apakah fasilitas kita sudah memadai? Yuk kita keliling dan cek satu persatu fasilitas di sejumlah lokasi. Pemenuhan hak di ruang publik menjadi milik semua pihak, termasuk teman-teman difabel. Dengan adanya kesetaraan itu, maka teman-teman difabel akan mampu berdaya untuk ikut membangun bangsa. Sahabat saya, Cipa tadi sudah menunjukkan kepada Anda, itu sih baru gambaran di Jakarta karena Studio Forum Christian ada di Jakarta. Tentu kita perlu untuk menilik lebih dalam lagi di seluruh Indonesia sudah seperti apa. Malam ini di Forum Christian saya mengajak untuk berbincang sejumlah mereka yang saya sebut berdaya dan penuh inspirasi buat kita semua. Saya akan langsung berbincang dengan mereka, ada yang hadir di studio, ada juga yang bergabung melalui sambungan Zoom. Saya sapa dan saya undang untuk bergabung bersama saya. Yang pertama adalah Ibu Dante Rikmalia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas. Ini baru dilantik Presiden 1 Desember lalu. Selamat bergabung Ibu. Silakan duduk. Selanjutnya saya undang Mas Mario Gultom, CEO Sunyi Group. Nih, Sunyi itu apa? Saya akan perkenalkan nanti kami berbincang. Mas Mario, selamat bergabung. Halo Kak. Halo, silakan duduk. Terima kasih sudah hadir. Ibu, terima kasih. Terima kasih sudah mau berkenan hadir. Saya sapa yang bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Mas Triyono. Mas Triyono pendiri Diva Bike. Bergabung melalui Zoom. Selamat malam Mas Triyono. Selamat malam Mbak Prisian. Mas Triyono bergabung dari Yogyakarta. Malam ini kami pakai face shield semua supaya saudara-saudara kami difabel bisa melihat gerak bibir saya. Ibu bisa melihat gerak bibir saya dengan baik. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Nah, kali ini juga kami mendatangkan juru bahasa isyarat supaya kami berharap semua bisa nonton karena malam ini kami memberi topik kami difabel berdaya menginspirasi. Karena yang saya ajak bicara malam ini, waduh keren-keren sekali gitu ya. Keren-keren sekali. Ada Mas Mario, saya coba ke Mas Mario dulu. Mas Mario ini nanti kami tayangkan juga ya, ada gambar yang bisa menunjukkan sebenarnya akan ditulis Sunyi Group. Tapi sebenarnya mungkin anak-anak gaul di Jakarta sudah sering ke kafe Sunyi gitu. Tapi Mas Mario lah yang bisa cerita, kenapa bisa terpikir buat bikin kafe Sunyi? Kafe Sunyi itu apa? Mungkin sesuai dengan namanya. Bisa dijelaskan kepada kami? Oke, boleh. Jadi sebenarnya kenapa kafe Sunyi ini berdiri? Pertama tuh saya sebagai dulu ya ingin menjadi pengusaha muda. Saya melihat konsep di Indonesia tuh semuanya keren, Kak Christian. Nggak ada konsep yang nggak bagus. Tapi apakah konsep kita nih jiwa-jiwa milenial dan anak muda, apakah hanya untuk profit aja? Ternyata tuh kita bisa bisnis itu yang memberikan dampak kepada masyarakat. Dan di situ saya ngelihat bahwa teman-teman difabel tuh sebenarnya belum merdeka. Mereka masih berjuang. Cari kerja susah, diskriminasi masih di mana-mana. Ya sebenarnya kalau kita bicara hak saya dihargain, hak teman-teman difabel belum. Maka dari itu saya mencoba membuat sebuah konsep nih yang dimana coffee shop seluruh karyawannya semuanya teman-teman difabel, teman-teman tuli. Mulai dari barista, chef,
accounting, marketing, Semuanya ya? semuanya teman-teman difabel. Tujuannya apa? Tujuannya supaya masyarakat tuh bisa ngeliat, loh teman-teman Mereka difabel mampu bisa loh, bekerja, bisa, dan ternyata outputnya itu bahkan lebih tinggi daripada apa yang pernah saya ekspektasikan. Ekspektasinya tadinya seperti apa? Betul, tentunya ekspektasinya saya menyamakan ekspektasi saya dengan yang namanya karyawan seorang barista bagaimana sih. Nah, ternyata mereka bisa lebih dari itu. Oh ya? Ya, dan saya kaget dan saya bangga banget teman-teman. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan sempat kami tayangkan di awal, mungkin Mas Mario juga nonton ya. Kami coba untuk datang ke beberapa fasilitas publik di Jakarta saja, ini belum tahu seluruh Indonesia. Apakah sudah ramah dengan kebutuhan khusus dari saudara-saudara kita difabel atau tidak? Ada yang iya, ada yang tidak ternyata. Butuh kesadaran dari kita semua ya Mas Mario. Betul. Saya ke Mas Triyono. Saya coba minta bantuan teman-teman saat saya ngobrol dengan Mas Triyono juga bisa diberi gambaran kepada kami. Mas Triyono ini sebenarnya inspiratif sekali juga karena Mas bisa cerita deh, kalau saya yang cerita kan jadi kurang seru ya. Dulu kalau kita lihat yang bisa jadi ojek online itu adalah hanya sebagian begitu ya. Saudara-saudara kita yang difabel nggak bisa gitu. Ada Mas Triyono deh, syukurlah. Bisa cerita lebih lengkap. Oke, terima kasih Mbak Brisian. Jadi sebelumnya saya sapa dulu Mas Mario dan Mbak Dante, selamat ya. Dilantik kemarin Mas. Iya, dilantik kemarin ya, selamat. Dan Mas Mario ketemu lagi nih. Iya, halo Mas. Oke, halo Mas. Ya, jadi kita ada dua aspek gitu Mbak ya. Jadi kalau kita bicara tentang accessibility dan mobilitas, itu ada dua aspek. Yang pertama, bagaimana memberdayakan dan membuka ruang pekerjaan untuk teman-teman difabel yang lain. Yang kedua adalah mampu membuat sarana untuk mengangkut mereka, wheelchair akses, ramah, dan lain-lain. Nah, ini belum kita temukan secara private mobility itu di Indonesia. Infrastruktur untuk private mobility-nya kita masih masih berjuang proses gitu ya. Di Babek melihat itu tahun 2014 inisiatif, wah ini penting sekali nih, karena kalau mobilitas tidak segera kita atasi, diskriminasi minoritas ini juga nggak akan selesai gitu ya. Kalau kita bicara pendidikan, bicara ekonomi, bicara sosial, ya akan ada jurang lagi. Makanya kami di Babek concern dan berkomitmen untuk menciptakan dan memberi sebuah contoh bahwa dengan mobilitas yang baik, diskriminasi minoritas ini akan berkurang dan akan tadi kesetaraan, kesamaan. Bahkan kita lahir sebelum adanya undang-undang ya. Jadi kita 2014, undang-undang 2016. 16 gitu ya. Jadi kita akhirnya ya 16. Berarti kami akhirnya juga mengimplementasikan dari undang-undang itu. Ketika semua orang bisa bergerak tanpa batas, ya itulah kesetaraan yang bisa kita akses untuk semua. Oke, kalau bicara soal itu misalnya akses terhadap banyak hal sebenarnya kita bicara ya. Tapi setidaknya akses untuk mendapatkan pekerjaan. Coba kita lihat, kami juga punya datanya Mas Mario, Bu Dante, kami coba lihat ada berapa banyak sih sebenarnya saudara-saudara kita yang difabel dan bekerja. Coba kami tunjukkan, ini kira-kira mungkin Bu Dante juga punya data bisa diperbarui atau ditambahkan data kami ada 23 juta ya penyandang disabilitas atau difabel tersebar di seluruh Indonesia. Nah kita lihat nih masing-masing yang besaran atau jumlah saudara-saudara kita yang difabel dan bisa bekerja. Coba kita lihat, yang wira swasta ada 6,5 juta orang, yang buruh 4,5 juta orang, pekerja keluarga 4,3 juta orang, petani 1,2 juta orang, dan non petani ada 910.000 orang, 710.000 orang ada dibantu buruh tetap ya pekerjaannya. Ini data yang ditunjukkan. Bu Dante mungkin bisa cerita kepada kami, kalau dilihat ini sudah bisa dikatakan sebagai penghormatan, pemenuhan hak buat saudara-saudara kita difabel bisa bekerja dengan jumlah itu, atau ada hal lain yang perlu dilakukan? Ya, baik, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Mohon maaf apabila saya tidak bisa melihat kamera karena saya harus melihat lawan bicara saya agar gerak bibirnya bisa tertangkap. Yang pertama barangkali perlu kita pahami bahwa secara global isu negara untuk memfasilitasi penciptaan lingkungan yang inklusif bagi semua
termasuk penyandang disabilitas itu sudah meningkat. Artinya lingkungan dan negara-negara di seluruh dunia sudah mengupayakan adanya peningkatan upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak terhadap penyandang disabilitas. Nah, jika kita lihat di Indonesia, Indonesia pun melakukan hal yang sama sesungguhnya. Kalau kita lihat bagaimana Indonesia meratifikasi Convention of the Right of People with Disabilities, itu sudah dilakukan. Kemudian Indonesia juga sudah membuat RUU penyandang disabilitas itu menjadi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Turunan dari undang-undang ini adalah beberapa peraturan presiden, termasuk salah satunya adalah pembentukan Komisi Nasional Disabilitas yang semua tahu bahwa kita dilantik pada tanggal 1 Desember 2021 ini. Artinya jika dilihat dalam skop mengupayakan secara legitimasi ya sudah dilakukan. Dan ini hal penting dan pondasi agar implementasi dalam penghormatan itu bisa dilaksanakan, maka perlu ada perundangan yang memang dibuat untuk menjaga itu semua. Sekarang permasalahannya apakah itu sudah dilakukan dengan baik atau tidak? Saya pikir ini terus berdinamika, terus berjalan. Hanya Indonesia sudah menunjukkan satu upaya dengan dibuktikan, ya ini undang-undang sudah banyak, ya undang-undang terutama yang undang-undang disabilitas sudah diturunkan. Termasuk peraturan peraturan presiden. Di bawahnya ya. Tapi tentu masih sangat banyak PR-nya, sangat banyak sekali. Apa saja PR-nya ketika tadi ada peraturan perundang-undangan, ada Komisi Nasional, betul ya, ada Komisi Nasional Disabilitas, Ibu Dante ketuanya, ada Mas Mario yang kita harapkan ada ribuan, saya nggak tahu, saya berharap sih nggak terbatas orang yang punya hati seperti Mas Mario, Mas Triyono. Seperti apa lagi yang harus kita lakukan bersama? Nanti kita bahas usai jeda ya Mas Mario, Bu Dante, Mas Triyono, nanti kita bahas lebih lanjut usai jeda di Forum Christian.